Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebanyak 21 korban kecelakaan bus pariwisata masih dirawat, 9 diantaranya harus menjalani operasi. Merekayasa dirinya jadi korban begal agar bebas cicilan motor, perempuan di Tuban diringkus polisi. Pria di Sidoarjo belasan tahun tinggal di rumah yang dibuat dari akar pohon beringin. Ya, kita awali informasi pertama. Sebanyak 21 korban luka kecelakaan bus pariwisata rombongan tenaga medis asal Jember dirawat intensif di rumah sakit. Meski sebagian kondisinya mulai membaik, namun 9 korban diantaranya harus menjalani tindakan operasi bedah. Dari 21 korban luka-luka tersebut, 20 dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Sedangkan 1 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Soleh Probolinggo karena kondisinya masih belum stabil sehingga tidak mungkin dibawa ke Jember. Rata-rata korban mengalami luka patah tulang serta cedera di bagian kepala akibat benturan saat kecelakaan terjadi. Meski sebagian kondisinya mulai membaik, namun 9 korban diantaranya harus menjalani tindakan operasi bedah. Sampai hari ini dari 53 tersebut 8 orang meninggal dunia, terdiri dari 3 karyawan dan 5 keluarga karyawan. Dan yang berobat dilayani obat jalan, cukup obat jalan, yaitu 24 orang, terdiri dari 12 karyawan dan 12 keluarga karyawan. Dan yang perlu rawat inap untuk cedera sedang dan berat ada 21 orang, di mana karyawannya sejumlah 14 dan keluarga karyawan 7 orang. Dari 21 orang yang dirawat inap tersebut, 9 orang memerlukan operasi dan sudah berjalan operasi. Sampai sekarang masih ada 1 yang sedang menjalani operasi. Dan 9 orang tersebut dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat. Dari 21 korban luka yang masih dirawat, 14 diantaranya adalah karyawan Rumah Sakit Bina Sehat. Sementara 7 orang merupakan anggota keluarga yang juga ikut dalam perjalanan wisata berujung petaka itu. Selain 21 korban luka yang masih dirawat, ada juga 24 korban luka ringan yang menjalani rawat jalan. Total ada 53 korban kecelakaan bus wisata rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat dan keluarganya. Dari jumlah itu, 8 meninggal dunia. Setelah sempat menjalani pemeriksaan medis awal di Rumah Sakit Probolinggo, 52 korban dibawa ke Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Sementara 1 orang masih belum dibawa karena kondisinya belum stabil. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Isak tangis mengiringi prosesi serah terima santunan korban kecelakaan bus rombongan tenaga medis asal Jember. Sementara polisi hingga kini masih mengumpulkan keterangan dari para saksi guna memastikan penyebab sekaligus menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut itu. Sejumlah anggota keluarga korban kecelakaan bus tenaga medis Senin siang berkumpul di salah satu ruangan Rumah Sakit Bina Sehat Jember guna mengikuti prosesi penyerahan santunan. Selain perwakilan keluarga korban luka, sejumlah ahli waris korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut juga hadir untuk mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Keluarga 7 korban meninggal dunia masing-masing menerima santunan sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan 1 korban meninggal lainnya memperoleh bantuan pemakaman 25 juta rupiah karena tidak mempunyai ahli waris. Sedangkan untuk para korban luka mendapat santunan sebesar 20 juta rupiah. Untuk 8 orang yang meninggal dunia, itu 7 ada ahli warisnya, jadi disampaikan sesuai dengan
amanah undang-undang, yaitu sebesar 50 juta rupiah disampaikan kepada ahli waris. Satu, karena ahli warisnya itu ikut menjadi korban, jadi kami berikan biaya penguburan, bantuan biaya penguburan sebesar 4 juta rupiah. Prosesi serah terima santunan tersebut diiringi isak tangis para ahli waris. Sementara polisi juga terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan dengan memintai keterangan para korban dan saksi ahli dari pabrikan kendaraan. Ada beberapa korban yang sudah bisa kita mintai keterangan, ya tentunya keterangan dari korban inilah yang akan nanti membuat kita lebih cepat ya untuk merampungkan berita acara dan juga untuk melengkapi kekurangan kemarin, karena memang kita sangat membutuhkan sekali keterangan daripada saksi, terutama saksi yang ada di dalam bus ya, karena keterangan itulah yang akan nanti membuat kita menjadi terang prosesnya seperti apa, siapa yang bersalah dan sebagainya. Penyelidikan terus dimaksimalkan guna mendalami penyebab kecelakaan, apakah akibat kesalahan teknis kendaraan atau human error. Diduga akibat remblong, bus rombongan pariwisata karyawan Rumah Sakit Bina Sehat dan keluarganya mengalami kecelakaan di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Probolinggo, dalam perjalanan pulang dari wisata di Gunung Bromo Minggu 14 September. Total dari 53 korban termasuk sopir dalam musibah itu, dan 8 diantaranya meninggal. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Ya, penemuan pria yang diikat dan terbungkus terpal di areal persawahan di kawasan Desa Merangsung, Klampis, Bangkalan sempat membuat geger warga. Korban yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ada orang yang buang, guys. Pria dengan kondisi tubuh terikat tali dan terbungkus terpal ditemukan pertama kali oleh petani di area persawahan saat bertani pada Senin siang. Selain terikat tali, tubuh korban juga dipenuhi sejumlah luka. Pria dalam keadaan lemah itu ditemukan pertama kali oleh petani di area persawahan saat mereka hendak pergi bertani. Untuk menyelamatkan nyawa korban, warga bergegas mencari pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi yang datang langsung mengevakuasi korban ke Puskesmas Klampis agar segera mendapatkan perawatan medis. Dari hasil penyelidikan sementara, korban diketahui bernama Habibi, usia 31 tahun, warga desa Pujon Lor, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mukanya peristiwa orang yang dengan posisi tangan terikat dan kaki terikat tertutup oleh terpal. Kejadian tersebut bermula dari laporan masyarakat yang melihat adanya korban di pinggir sawah atau kebun, tepatnya di Desa Merandung, Kecamatan Klampis. Untuk inisial korban H, berusia 31 tahun. Atas kejadian tersebut dari Polsek Klampis, langkah-langkahnya memberikan pertolongan kepada korban dengan membawa ke puskesmas, kemudian melakukan pemeriksaan saksi dan koordinasi dengan Satreskrim Polres Bangkalan. Sebagai barang bukti, polisi menyita tali dan terpal yang digunakan untuk mengikat dan membungkus korban. Kondisi korban yang lemah membuat petugas kesulitan menggali keterangan dari korban terkait peristiwa yang dialaminya. Polisi masih menunggu kondisi korban pulih untuk melakukan pemeriksaan dan mencari pelaku. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan.